Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, selamat datang di channel MH Project. Pada video kali ini, kita akan meneruskan pembahasan kita tentang kredit motor syariah. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari kredit motor syariah? Yuk kita bahas lebih dalam. Kredit motor syariah adalah salah satu pilihan pembiayaan untuk membeli sepeda motor dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan kredit konvensional, kredit syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan bebas riba. Kredit motor syariah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan semua transaksi sesuai dengan syariat Islam. Mari kita mulai dengan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh kredit motor syariah. Satu, bebas riba. Kelebihan utama kredit motor syariah adalah bebas riba. Dalam Islam, riba dilarang, sehingga kredit syariah menawarkan solusi yang sesuai dengan syariat Islam. Ini memberikan ketenangan batin bagi nasabah yang ingin menjalani kehidupan finansial yang sesuai dengan ajaran agama. 2. Prinsip bagi hasil. Kredit motor syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Artinya, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Ini lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga tetap yang berlaku pada kredit konvensional. Dengan sistem bagi hasil, nasabah tidak akan terbebani jika usaha atau penggunaan motor tidak sesuai harapan. Tiga, proses yang transparan. Bank syariah biasanya menawarkan proses yang lebih transparan. Semua biaya dan keuntungan dijelaskan secara rinci di awal perjanjian. Transparansi ini membuat nasabah merasa lebih nyaman dan percaya terhadap bank syariah. Empat, adanya pengawasan syariah. Ada pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang memastikan semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah, memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah. Dewan ini terdiri dari para ahli syariah yang independen dan memiliki kredibilitas tinggi. Proses kredit motor syariah. Proses pengajuan kredit motor syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kredit konvensional. Namun, ada beberapa langkah tambahan yang perlu diperhatikan. Dan berikut ini adalah langkah-langkah umumnya. Persiapan dokumen. Persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, slip gaji, rekening koran, dan dokumen lainnya yang diminta oleh bank. Pastikan semua dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Pengajuan aplikasi. Isi formulir aplikasi kredit yang disediakan oleh bank syariah. Pastikan semua informasi yang diberikan akurat dan sesuai dengan dokumen yang telah disiapkan. Verifikasi dan analisis. Bank syariah akan melakukan verifikasi dan analisis terhadap aplikasi kredit yang diajukan. Proses ini bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan kredit konvensional karena adanya pengawasan syariah yang ketat. Akad syariah. Setelah aplikasi disetujui,
nasabah akan menandatangani akad syariah yang berisi kesepakatan mengenai pembiayaan motor. Akad ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pencairan dana. Setelah akad ditandatangani, bank akan mencairkan dana untuk pembelian motor. Nasabah bisa langsung membawa pulang motor baru mereka. Kekurangan kredit motor syariah. Namun, selain kelebihannya, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk mengambil kredit motor syariah. Biaya administrasi lebih tinggi. Salah satu kekurangan dari kredit motor syariah adalah biaya administrasi yang lebih tinggi dibanding kredit konvensional. Ini disebabkan oleh proses yang lebih rumit dan pengawasan yang ketat. Biaya administrasi ini bisa menjadi beban tambahan bagi nasabah. Proses pengajuan yang lebih rumit. Proses pengajuan kredit syariah bisa lebih rumit dan memakan waktu lebih lama karena kebanyakan dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi. Bank syariah sangat hati-hati dalam mengevaluasi pengajuan kredit untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Pilihan produk terbatas. Pilihan produk motor yang bisa dibeli melalui kredit motor syariah mungkin lebih terbatas dibandingkan kredit konvensional. Tidak semua dealer atau produsen menyediakan opsi kredit syariah. Hal ini bisa menjadi kendala bagi nasabah yang memiliki preferensi khusus terhadap merek atau tipe motor tertentu. Keuntungan bank tetap. Meskipun menggunakan prinsip bagi hasil, dalam beberapa kasus, keuntungan yang diterima bank bisa tetap tinggi, terutama jika usaha yang didanai sangat menguntungkan. Ini bisa terasa tidak adil bagi nasabah yang berharap pembagian keuntungan yang lebih seimbang. Tips memilih kredit motor syariah. Berikut beberapa tips yang bisa membantu kalian dalam memilih kredit motor syariah yang tepat. Lakukan riset terlebih dahulu. Cari tahu informasi mengenai berbagai produk kredit motor syariah yang ditawarkan oleh bank-bank syariah. Bandingkan biaya administrasi, persyaratan, dan ketentuan lainnya. Cek reputasi bank syariah. Pastikan memilih bank syariah yang memiliki reputasi baik dan terpercaya. Baca ulasan dan testimoni dari nasabah sebelumnya. Perhatikan ketentuan dan syarat. Perhatikan dengan seksama semua ketentuan dan syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Konsultasikan dengan ahli. Jika perlu, konsultasikan rencana kredit kalian dengan ahli syariah untuk memastikan semua langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari kredit motor syariah. Jika kamu ingin membeli motor baru dan tetap ingin sesuai dengan prinsip syariah, kredit motor syariah bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, pastikan untuk mempertimbangkan semua aspek sebelum memutuskan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.